Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Emma Apriani, Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan mata kuliah Telaah Prosa Indonesia, yaitu materi mengenai tokoh dan perwatakan dalam karya fiksi. Selamat menyaksikan video ini. Tokoh dan perwatakan. Selain alur, fakta yang ada dalam cerita adalah tokoh. Keberadaan elemen ini sangat penting karena tanpanya tidak akan ada cerita. Menurut Aminuddin, tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita. Jadi, tokoh merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Selanjutnya, perwatakan atau dikenal dengan istilah karakter. Stanton mengartikan kata karakter dengan sikap, ketertarikan, keinginan, emosi, dan prinsip moral yang dimiliki tokoh. Oleh sebab itu, pemakaian istilah tokoh akan sangat terkait dengan konteksnya. Apakah istilah itu merujuk pada pelaku atau watak? Penokohan dan perwatakan. Menurut Jones, penokohan adalah penggambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Sedangkan perwatakan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan watak atau kepribadian tokoh. Jenis-jenis tokoh. Pertama, tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memegang peranan penting dalam cerita. Dialah yang menjadi pendukung ide atau tema utama dalam cerita. Selanjutnya, tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung cerita dan perwatakan tokoh utama. 2. Tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis merupakan pemeran utama yang mendukung ide prinsipal dalam cerita. Tokoh antagonis berarti peran lawan atau pemain kedua yang biasanya menentang atau berusaha menggagalkan rencana pemain utama. 3. Tokoh sederhana dan tokoh bulat. Tokoh sederhana adalah tokoh yang kelakunya datar, monoton, dan hanya satu watak tertentu yang dicerminkannya. Tokoh bulat adalah tokoh yang menunjukkan berbagai perkembangan, baik dari segi buruknya, kelebihan, serta kelemahannya. 4. Tokoh statis dan tokoh berkembang. Tokoh statis merupakan tokoh yang karakternya tidak berkembang dari awal sampai akhir cerita. Tokoh berkembang merupakan tokoh yang karakternya mempunyai sifat yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu lain dan dari situasi ke situasi lainnya. 5. Tokoh tipikal dan tokoh netral. Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan watak individualnya. Tokoh netral adalah tokoh yang sifat individualnya ditunjukkan untuk mendukung berjalannya sebuah cerita. Teknik pelukisan tokoh terbagi menjadi 2. 1. Teknik ekspositori. Teknik ekspositori atau kata lainnya adalah teknik secara langsung. Merupakan teknik pelukisan tokoh cerita dengan dilakukan memberikan deskripsi, uraian, dan penjelasan secara langsung. 2. Teknik dramatik, di mana pengarang melukiskan sifat dan ciri fisik sang tokoh melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh sentral. Melalui gambaran lingkungan sekitar tokoh sentral,
serta dapat diungkapkan melalui percakapan antar tokoh dalam cerita. Motivasi tokoh. Dalam cerita, tokoh pasti melakukan tindakan tertentu yang pasti memiliki alasan di baliknya. Alasan tokoh melakukan tindakan disebut dengan motivasi. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi spesifik atau partikular dan motivasi dasar atau umum. 1. Motivasi spesifik adalah alasan atau reaksi spontan yang mungkin tidak disadari, yang digambarkan dengan adegan atau dialog tertentu. 2. Motivasi dasar adalah arah tempat seluruh motivasi spesifik bermuara. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.